dengan tagline One Day One Hadis. Ya. Ini latar belakang menulis buku ini apa sebenarnya? Tujuan dan mungkin ada pengalaman yang menarik. Iya. Menulis buku ini sebetulnya sesuatu yang tidak disengaja, karena berawal dari grup di WhatsApp sebetulnya gitu. Saya buat komunitas namanya Alvers, Al-Murtada Lovers gitu. Komunitas orang-orang yang ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana banyak permintaan untuk memposting satu hari untuk satu hadis. Kemudian setelah jalan beberapa lama, maka kemudian bukan lagi satu hari satu hadis, tapi satu hari satu judul. Satu hari satu judul, satu topik. Satu judul. Ya. Sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya, dan sekarang sudah 4 jilid buku. 4 jilid buku. 4 jilid ini adalah jilid yang pertama. Ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Artinya pembaca diajak untuk apa ya? Mendalami hadis ini. Iya, jadi tema-tema aktual yang sehari-hari, mulai dari tema yang mungkin ringan-ringan sampai yang agak berat, kita bahas perspektif hadis sehingga terasa kita bisa seakan-akan kita hidup bersama Rasul, bersama para sahabat setiap hari. Artinya buku ini ketika saya katakanlah membaca di pertama, maafkanlah dengan tema ini ya. Betul, artinya dalam ini menjadi spirit saya hari itu menjalankan hadis ini begitu. Betul. Dan memang kebutuhan hari ini masyarakat untuk seperti itu memang tinggi gitu. Ya, saya kira problematika umat sekarang, banyak orang yang bingung, banyak orang yang stres, banyak orang yang mungkin melampiaskan stresnya itu dengan mencari alternatif sendiri, bisa minuman keras, bisa macam-macam itu. Karena kehidupan mereka jauh dari hidupnya Rasulullah SAW. Maka saya berikan tawaran solusi bagaimana hidup bahagia setiap harinya tatkala kita mengkaji hadis, bagaimana hidup kita disesuaikan dengan ajaran Islam itu. Artinya ini semacam pedoman ya? Bisa untuk harian gitu ya. Pedoman, ya. Dan itu memang update-nya itu judul-judulnya memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin dari WhatsApp itu tadi ya, artinya masyarakat saat ini saya butuh ini tiap hari. Gitu ya. Jadi ada kan juga request juga, ada yang mungkin request judul apa atau tema apa, kita bahas begitu. Dari proses tadi di grup WhatsApp kemudian sampai ke cetak, ini butuh berapa lama ini? Kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun ya? 1 tahun. Untuk jilid yang pertama? Jilid yang pertama 1 tahun. 1 tahun berarti setengah tahun sudah 1 judul gitu ya? Bisa 1 buku ya, 1 judul buku. Ya. Nah ini sudah sampai ke 4. Jilid 4 sudah. Jilid 4 ini berarti sudah banyak sekali. Sudah banyak. Ini artinya buku ini ya mungkin sudah ada mempopulerkan One Day One Juz. Ya. Ini One Day One Hadis. Gitu ya. Ini adalah ajakan kembali kepada sunnah ya. Seperti bagian dari itu gitu. Demikian insyaallah gitu. Iya. Ini kalau judul-judulnya memang agak kekinian, tetapi juga menerima misalnya problem-problem fikih yang butuh dalil enggak begini? Bisa terkadang gitu, memang, gitu ya. Karena memang ada tidak hanya kejadian-kejadian yang perlu direspon, tapi juga merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang berkembang tentunya. Sebagaimana di sini juga ada di dalam buku itu misalnya tentang hiruk pikuk bagaimana kepemimpinan gitu ya. Maka di situ ada kepemimpinan di masa Rasul ataupun nasihat-nasihat Rasul tentang kepemimpinan dan keseimbangan antara rakyat dengan pemimpin dan seterusnya itu, sehingga menciptakan kehidupan berkenegaraan yang kondusif itu, kenegaraan yang kondusif gitu. Begitu ada misalnya pas maafkanlah itu momen pas momen hari raya misalnya. Gitu. Jadi tematik mungkin ya. Pas mulut nanti ada tentang sholawat gitu ya. Ya betul. Nah ini saya bacain aja, saya tuh judul menarik ini. Dahsyatnya turi putih. Nah ini kalau orang Jawa tembang turi putih. Ada hubungannya itu? Iya. Jadi karena turi putih itu kalau itu pengalaman nulis turi putih itu karena satu saat tangan saya ini kena kayak duri itu loh. Nah, itu kemudian tanya-tanya itu ini kasih obat turi kembang turi itu. Kembang turi itu bisa dibuat obat gitu. Biasanya buat pecel itu ya. Betul ya. Dan memang
memang agak jarang sekarang, tapi masih banyak juga di desa-desa turi putih itu. Nah, kemudian terinspirasi itu turi putih, kemudian saya ingat-ingat apa sih, kan ada tembang turi putih gitu, apa sih maknanya, kemudian saya kupas ke situ. Gitu, ya. Bukan soal dalil turi putih jadi obat itu ya, tapi ada makna kaitannya dengan filosofi tembang itu. Di antaranya memang jadi obat, dan di antaranya memang jadi hikmah buat kehidupan manusia. Gitu. Kalau dari uraian tadi ini benar-benar ini sebuah buku yang praktis, langsung bisa dijalankan kan gitu ya. Betul. Ini semboyannya singkat, padat, akurat. Nah, karena memang kalau kita buka misalnya di tulisan-tulisan keagamaan di internet misalnya, itu kadang kita menemukan banyak sekali situs itu yang mungkin menarik ceritanya, tapi sumbernya nggak jelas gitu. Sebenarnya nggak ada. Nah, itu mungkin menjadi satu problematika sendiri bagi penikmat ilmu mungkin ya. Maka kesenjangan ini kemudian saya tuangkan di sini, dan kadang pun kalau kita membaca buku ternyata terlalu banyak bertele-tele sehingga banyak orang malas baca buku gitu. Keterangannya terlalu panjang gitu ya. Maka di dalam buku ini saya pakai sistem SPA, singkat, padat, akurat ya. SPA, singkat, padat, akurat. Jadi nggak perlu bertele-tele, satu judul atau satu tema itu satu kali duduk bisa selesai, gitu. Bisa baca, gitu. Bisa diuraikan sendiri gitu, tanpa saya harus nulis. Bahasanya nggak sulit-sulit amat. Sulit-sulit, enteng-enteng gitu ya. Ini benar-benar luar biasa, pemirsa. Jadi Anda ini sudah di toko-toko sudah ada? Sudah ada. Nah, ini pemirsa bisa membeli buku ini. Harganya berapa? Harganya 50.000 untuk satu jilid. Kalau satu paket ada diskon mungkin? Mesti ada spesial. Gitu ya? Apalagi bulan Maulid. Gitu ya. Kalau langsung nanti kemana ini? Kalau langsung ke An-Nur boleh ya? Boleh. Kalau di Malang di An-Nur ya. Kalau ke An-Nur nanti ada bonusnya. Gitu ada ya? kopinya soalnya. Nah, pemirsa, ini kita akan buku ini, yaitu Indahnya Hidup Bersama Rasulullah. Jadi kita tiap hari mengenal satu hadis, satu kehidupan, kemudian kita praktekkan. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali ke sesi berikutnya. Makanya dikai loro itu ya tanda lek disayangi Gusti. Berapa banyak manusia yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran sebagai panutannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, hari ini detik ini dikai kewarasan dak digawe ibadah marang Allah. Kula panjenengan sedaya hendaknya selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi sing kok ngeten istimewae, beliau tidak lepas setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. نبي الله الواحد الأحد اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق. اللهم تقبل منا هذا القربان بسم الله وفي سبيل الله. Ingin masuk surga, bersihkan hati. Ya mbak, aku kelangan dunia gak apa-apa, syukur gak kelangan akhirat. Niku tiang yang menyadari sepenuhnya, paham ngerti yakin sepenuhnya, larang Gusti Allah timbang makhluk. Bejo tenan wong iman ini. Qad aflahal mukminun. Wong Islam modal Islam tapi niku juga pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain.
kucing nedok kula jenengan nggih, kucing tilem kula panjenengan, bedane setunggal kita salat. Robo mbotene kula jenengan mergo salat. Gak ngelakoni salat berarti padha kali ngancuraken aku. مردم باید او را بشناسند. بگویید سمبل قدرت مصر. یه شما و یوزارسیف نه تنها در قصر بلکه در همه شهر شایع شده. از کجا؟ توسط چه کسی؟ آن جوان گستاخ کیست که تعظیم نکرده است؟ یوزارسیف همین است. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Asbidnu. Kita lanjutkan membahas buku indahnya Hidup Bersama Rasulullah. Ustadz mungkin bisa tambah apa tadi, menyinggung soal WhatsApp, dan di sini ada Alvarez. Ini apa kaitannya ini? Setiap judul pasti ada catatan Alvarez ini. Alvarez ya, Alvarez. Jadi Alvarez itu tadi saya katakan bahwa itu adalah nama komunitas di WA tadi ya. Al-Murtadha Lovers. Al-Murtadha Lovers. Itu kita punya 5 grup, 1, 2, 5 ya, dan itu kita posting di situ 5 dan 5 grup itu kan satu grup bisa 225-an dan kemudian setiap anggota mereka akan nyebar juga. Jadi kayak sistem MLM gitu ya. Iya. Jadi setiap hari mereka nyebar tulisan-tulisan dan ya alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi satu sumbangsih saya. Iya. Semoga jadi amal lah. Iya. Jadi ini pemirsa, ini adalah salah satu bukti manfaat teknologi. Betul. Kalau kita WA sering menerima broadcast, tapi justru dengan WA panjenengan bisa membuktikan bahwa itu benar-benar manfaat. Sebuah hasil karya ilmiah ini. Di sebagian orang berpendapat bahwa aktif di dunia WA itu sia-sia. Banyak menghabiskan waktu yang mungkin tidak bermakna dalam hidup nyata. Sehingga terkadang ada orang, kenapa tidak aktif WA gitu? Saya lebih sibuk di dunia nyata. Alasannya seperti itu. Maka kemudian begitu saya aktif di WA, saya ingin bahwa WA itu satu saat bisa jadi satu yang nyata gitu, bukan hanya dunia dinyatakan maya. Ya ini. Dinyatakan. Jadi inspirasinya dari dunia maya. Dunia maya. Ini ibarat dapat ilham di mimpi gitu lah ya gitu. Insya Allah seperti itu. Nah kembali lagi saya satu judul saja lah. Ini ada soal apa tadi saya baca, misalnya soal kopiah. Nah ini inspirasinya gimana soal kopiah? Iya, soal kopiah itu kebetulan kita ada di pondok itu ada guru pengajar staf dari Al-Azhar gitu. Dan dia kopiahnya kan tidak sama. Kalau kita orang Indonesia kopiahnya hitam gini lah ya, gitu. Umum itu sudah. Mereka kopiahnya putih sama merah, atasnya merah gitu ya. Saat itu kemudian ada inspirasi itu, kemudian saya nulis tentang bagaimana kopiah dan statusnya di dalam agama, dalam ajaran, terutama untuk sholat dan seterusnya gitu. Dan juga ya setiap judul rata-rata istilahnya sama dengan Al-Quran itu asbabun nuzulnya. Oh gitu. Ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul dan ada ya itu tadi. Asbabul wurudnya kalau hadis begitu. Kontekstualnya hari ini juga tidak kontekstual hadis itu, tetapi juga konteks hari ini. Karena ada alfas tadi itu ya termasuk sumbangannya gitu ya. Iya. Jadi meskipun hadis itu adalah istilahnya karya masa silam, tapi ditarik dalam alam kekinian sehingga kita bisa memaknai hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang kemudian menjadikan judul buku itu benar-benar bisa hidup bersama Rasulullah. Di antara saya kasih pengantar di situ, misalnya contoh ada seorang ulama namanya Abdullah ibnu Mubarak. Ya, beliau adalah murid daripada Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 118 Hijriah. Ya, beliau itu tidak banyak bergaul sama artinya tidak habis masjid, tidak jagongan, tidak berbincang, tidak banyak berbincang lah, tidak banyak
dengan teman-teman dan seterusnya. Lebih banyak di dalam rumah, mengurung dalam rumah. Ya mungkin ya, kalau kita ya WA itu tadi mungkin. Iya, kemudian begitu ditanya, ini kenapa kok tidak senang keluar rumah, kok banyak, ada apanya di dalam rumah? Dikatakan ala tastauhish gitu. Kenapa kau tidak merasa gelisah sendirian di dalam rumah? Maka apa jawabnya dia? Wa kaifa astauhish wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Bagaimana saya mau bete, mau gelisah, mau susah? Saya setiap hari hidup bersama Rasul dan para sahabatnya. Nah, inilah buku itu mengajarkan kepada pembaca untuk hidup indah, hidup bersama Rasulullah. Nah, ini terakhir mungkin beberapa kata disampaikan pada pemirsa. Kalau mau beli online atau gimana, Moga? Iya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku saya tidak harus beli, gitu ya? Bisa dibaca secara online. Silakan langsung diklik di www.onedayonehadis.net. onedayonehadis.net pakai TH ya. onedayonehadis.net. Begitu diklik nanti ada nomor teleponnya. Silakan kalau yang mau baca silakan, tidak mau beli silakan. Karena kita insya Allah ilmu itu hanya milik Allah, hak cipta milik Allah gitu. Tapi yang butuh untuk butuh buku silakan nanti dihubungi nomor teleponnya di sana. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Semoga kita dapat pencerahan hari ini melalui buku indahnya Hidup Bersama Rasulullah, dan ini adalah bulan Maulid, Anda bisa baca online atau beli. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makanya dikai loro itu ya tanda lek disayangi Gusti. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى